acara B20 ini kami mengharapkan bisa menampilkan ke negara-negara anggota B20 lain berapa banyak Indonesia telah berkembang melalui ekonomi digital ini, dan kami harapkan terus bisa mengundang mereka untuk berpartisipasi mendanai startup di Indonesia dan berkolaborasi dengan startup di Indonesia di masa depan. Baik, ini menyambung acara B20 Summit kemarin masih Pak. Yang kita amati pula MDI Venture sangat aktif ya, mendatangkan banyak investor-investor global kemarin di perhelatan B20. Apa sebenarnya tujuannya? Apakah lebih ke mengundang investor untuk langsung melakukan let's say direct investment, atau lebih pengenalan bahwa teknologi dan ekonomi digital Indonesia semakin membaik? Acara B20 ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus untuk meng-highlight berapa besar potensi investment di Indonesia. Tapi tentu untuk perjuangan untuk mempromosikan Indonesia sebagai investment destination, Ya. sebenarnya kami sudah mulai sejak 2016 ya, yang kemudian ada beberapa acara di 2017, 18, 19 juga yang sangat mengundang sampai dengan ratusan venture capital Ya. berhasil kita pertemukan dengan startup di Indonesia. Nah, di tahun 2022 ini menyambung kembali balik dari 2 tahun hiatus Ya. jedah waktu COVID. Ya, kami mengundang dan mengadakan beberapa banyak acara-acara, memfasilitasi acara Ya. pertemuan antara VC yang memang sudah kenal startup di Indonesia, Ya. tapi dibantu dengan pertemuan-pertemuan ini untuk menjalin kembali relationship dan benar-benar cetuskan menjadi investment di mana kami telah membantu ya membawa 400 juta dolar dalam beberapa bulan ini dalam bentuk 25 investasi di Indonesia dari startup dari luar. Baik. Dari venture capital dari luar ya. Terima kasih. Baik, selain pengenalan terhadap startup-startup yang ada di Indonesia, terhadap investor-investor di luar negeri dan juga pendanaan-pendanaan, bagaimana sebenarnya MDI Ventures ikut mengakselerasi kemajuan ekonomi digital di Indonesia secara keseluruhan? MDI Venture adalah salah satu venture capital terbesar di Indonesia ya, karena kami juga sangat di backing sama Telkom Indonesia dan BUMN. Nah, dengan kalau saya bisa bilang makin lama terbuktinya teknologi digital untuk mentransformasi perusahaan terutama BUMN ya, kesempatannya sangat besar untuk menjembatani, meminjam kapabilitas yang telah dibuktikan ya, buktikan itu pentingnya ya, buktikan oleh teman-teman di startup kepada bisnis-bisnis problem yang ada di Telkom dan di BUMN yang lain. Dengan itu MDI memang sudah lama mengawal jadi jembatan ini ya, antara startup dengan BUMN dan bisnis-bisnis opportunity-nya. Ya. Dan kami juga terus mendapat uang lebih banyak dari Telkom, mendapat juga uang-uang juga pendanaan untuk kami salurkan ya dari beberapa BUMN yang lain ya. Jadi kami mungkin meluncurkan beberapa fund lagi dengan BUMN yang di luar Telkom. Nah, itulah yang kami terus usahakan. Sekalian juga ada Merah Putih Fund. Jadi banyak lagi harapannya di masa datang investment yang menjembatani startup ke perusahaan terutama BUMN. Nah, ini menarik ya Pak, karena masih mengenai B20 Summit kemarin di mana investors get to meet a lot of startups in Indonesia gitu ya Pak. Tadi juga Bapak menyebut tentang Merah Putih Fund dan pendanaan-pendanaan. Sebenarnya di B20 Summit tersebut berapa total pendanaan yang sudah deal dan diberikan pada startup-startup di tanah air karena acara B20 Summit kemarin? Harapan kami tentunya lebih banyak daripada angka ini, tapi yang kami berhasil memfasilitasi pertemuan, dan ini bukan investment dari kami ya, Betul. ini investment dari VC-VC yang lain, terutama VC-VC internasional, sudah sebesar 399 juta dolar. 399 juta dolar ya Pak ya? Dan kami harapkan beberapa lagi akan menandatangani di 1 bulan terakhir sampai akhir tutup tahun ya. Dan itu untuk sektor-sektor apa saja Pak? Startup yang bergerak di industri apa saja yang menjadi tujuan investasi utama para investor yang hadir ke B20 Summit kemarin?
Ini kami fokuskan melaporkan yang dari sektor digital ya, Baik. tapi termasuk, apa namanya, e-commerce, Mhm. fintech, mmm, eee, digital signature yang kemarin juga Gitu. di-highlight di apa, acara acara kami, dan banyak sektor lainnya. Jadi cukup Baik. merata ya, sektor-sektor yang, apa namanya, ada itu, termasuk education dan health ya. Nah, ini saya juga ingin menambahkan ya, berarti kan sebenarnya appetite appetite investor itu masih sangat besar untuk memberikan funding di Indonesia. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potensi ekonomi digital di tanah air ke depannya? Potensi digital masih sangat besar, bisa dilihat dari, eee, apa namanya, continuous growth-nya ya, dari GMV dan dari transaction dan dari, revenue juga ya, revenue bukan hanya GMV, di Indonesia yang bisa dilihat di proyeksi-proyeksi yang kita terima ya, sampai dengan 200-an lebih, billion di 2025 atau berapa yang tadi diceritakan. Persoalannya dari sisi investment, terutama untuk later stage ya, terutama dengan iklim investasi yang masih lemah, Ya, investor interest memang agak seret gitu ya. Jadi saya mau emphasize lagi, ini bukan karena startup-startup kita tidak terus berkembang, ya, angka-angka terus mengindikasikan bahwa digital ekonomi Indonesia terus-menerus berkembang ya. Tetapi, selama apa namanya, financial winter ini ya, ada dampaknya juga dari sisi, investor appetite ya, untuk berinvestasi di aset kelas yang paling risky ya, ya. yaitu, venture capital terutama di negara yang jauh dari Amerika, Indonesia